Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel, dan kali ini saya buat video yang harusnya akan masuk ke segmen basic education lagi. Ini saya sedikit cerita aja, dimulai dari seorang teman yang katanya lagi ngajarin temennya. Jadi teman saya punya teman lagi belajar saham gitu. Itu dia lagi ajarin trading dan saya tanya, "Ada kendala nggak?" Dia bilang, "Ada." Tapi ternyata kendalanya bukan dia sebagai si pengajar, melainkan karena temennya lagi di fase basic katanya. Terus saya tanya, "Fase basic itu apaan ya?" Jadi maksudnya adalah jadi si temennya teman saya ini yang lagi belajar, itu lagi kebingungan menentukan support sama resisten. So, mungkin bagi sebagian kalian yang udah sering nonton di YouTube saya, mungkin akan merasa, "Kok tumben amat bahas yang kayak begini?" Tapi ya nggak apa-apa, saya bikin aja karena mungkin aja bisa dipakai untuk ngajarin ya teman saya mengajarkan teman-temannya, jadi agak susah ngomongnya. Atau kalau misalnya ada teman-teman user YouTube yang masih baru mau belajar saham, mudah-mudahan video ini bisa membantu, yaitu tentang cara gampang nentuin support dan resisten. Memang sih saya kayaknya belum pernah bikin video yang kayak begini, saya malah waktu itu bikinnya langsung demand zone sama supply zone, jauh lebih advance daripada support dan resisten yang tunggal doang satu angka, atau satu garis doang, gitu. Adapun tujuannya daripada video ini adalah, satu, yang pasti Anda bisa jadi lebih mudah menentukan level support dan resisten apabila ingin mengambil posisi dalam trading. Jadi harapannya kalau misalnya Anda mau beli, Anda udah tahu titik-titiknya yang mesti diincar, mau cut loss di berapa kalau perlu, ya, atau perlu take profit di berapa resistennya, sisanya ikutin tren aja, gitu. Dan untuk indikator yang mengikuti tren, saya sudah bikin banyak, jadi sekarang kita lebih kepada positioning-nya aja menggunakan support dan resisten. Jadi kalau Anda lihat thumbnail dari video ini, gambarnya ruangan itu juga udah menjelaskan ya sebenarnya, karena ilustrasinya begini. Anda anggap aja lagi di posisi kayak saya lagi duduk, tapi nggak lagi nge-vlog, duduk aja mau lagi ngapain terserah. Anda berada di satu ruangan di mana di atasnya pasti ada langit-langit dan di bawahnya ada lantai, gitu. Anda nggak akan bisa nembus langit-langit, seberapa tinggi Anda lompat pasti kebentur dan akan jatuh lagi, tapi tidak akan turun menembus di bawah lantai. Dalam hal ini, kalau kita jadikan itu sebagai analisis teknikal, ideologi adalah lantai itu support, ya. Langit-langit adalah resisten, segampang itu. Tapi ilustrasi itu menggambarkan kalau misalnya trennya di situ-situ aja, makanya resistennya akan datar, support-nya juga akan datar. Kalau misalnya kayak kita lagi naik tangga, ke atas support-nya lain lagi turun juga support dan resistennya lain lagi. Jadi di sini saya akan ajarin cara gampangnya untuk ketiga tren tersebut. Ya menurut saya ini cara yang gampang, tapi saya nggak tahu nanti pas Anda nonton apakah terasa gampang atau tidak, tapi intinya saya selalu open for discussion. Mau itu Anda kontak di IG-nya WH Project atau mau nanya via via email, itu di description Anda sudah bisa lihat semua, gitu ya. Jadi kita langsung aja mulai dengan share screen pada chart DSDE. Kenapa saya pilih ini? Karena ini adalah chart atau saham yang memenuhi kondisi tersebut. Cuman kurang downtrend-nya aja, tapi kita bisa ambil tren yang di belakang, gitu. Kalau sekedar ngambil sideways-nya doang sudah dapat sebenarnya. Kalau lagi sideways, saya mau Anda ingat bahwa tadi konsepnya adalah ruangan ya. Jadi kalau misalnya kita perumpamannya kayak gini, ini di bawah adalah lantai, biar gampang gini aja deh, ini Anda nih, misalnya, gitu. Ini Anda di tengah-tengah dalam satu ruangan, ini lantai, ya. Lantainya ini kita biar kasih warnanya beda, saya baru tahu TradingView bisa bikin emot, tapi nggak apa-apa, berguna juga. Anggaplah lantainya yang warna hijau gitu ya, ini adalah lantai, ini menjadi support. Jadi kalau Anda jatuh, Anda nggak akan turun di bawahnya. Tapi kalau Anda lompat naik, nggak akan tembus di atas langit-langit yang mana perannya menjadi resisten. Jadi kalau lagi sideways, ya pergerakannya paling begini-gini aja, jedak-jedukan doang gitu kan, nggak akan berubah. Ini kondisi yang terjadi pada saham BSDE di area yang ini. Saya tandain dulu dengan kotaknya, area yang ini, teman-teman. Jadi sekitaran tahun 2022 itu sideways-nya asik banget, tapi juga ngebosenin bagi sebagian orang. Makanya pas sekarang harganya 1.200, kalau yang belinya belinya 1.190 maksud saya, kalau yang belinya 1.200 bisa bosan lagi nih takutnya ya. Karena sideways-nya dan tren dari sahamnya memang tipikal yang pelan, gitu. Jadi kalau Anda sempat lihat video saya yang tentang ngikutin tren atau pas lagi sepi, mungkin metodenya berguna. Nah, kalau lagi sideways sebenarnya kuncinya tinggal cari harga yang sama, baik itu di atas maupun di bawah, yang nggak bisa tembus aja. Ya, ini asumsikan nih Anda tadi chart-nya gitu ya.
kita pakai aja si emoticon ini, ternyata berguna banget. Ini kan di sini harga terendah berarti 880 ya. Karena saya sini di tanggal 20 Mei, di bagian low-nya itu 880. Terus di sini juga 880, ada satu kali doang dia tembus, yaitu pada selanjutnya 875, sisanya 880. 880 adalah harga yang sering banget disentuh tapi nggak bisa tembus, cuma sekali doang. Jadi itu adalah supportnya. Dalam hal ini dia jadi supportnya. Resistennya, well ini gambar saya agak ketinggian, sebenarnya bisa sampai di sini aja, karena kita sama-sama mencari harga yang minimal 2 kali nggak bisa tembus di bagian atas. Saya mendapati level 965 sebagai resistennya pada waktu itu. Sebentar, ini 985 saya salah kursor. Oh, 980. Jadi 880 dan 980, 100 poin area sideways-nya dia. Jadi dengan begini kondisinya BSD pada waktu itu sideways di sekitaran sini, nggak bisa lewat, itu pas saat itu support resistance dapat. Cuman sebenarnya kalau lihat dari pergerakan dia, kalau kita benar-benar ambil periodenya dari sini, dari Januari 2022 sampai sebelum dia naik di 30 Maret, mungkin resisten akan lebih tepat kalau kita bilang di sini ya. Di berapa nih angkanya kita coba? Di 1025. Oke, jadi dengan kondisi tersebut bisa kita bilang BSD itu sideways-nya di area ini. Gitu. Ini kalau misalnya seberapa ngebosenin sideways ini yang hampir makan waktu setahun, itu kalau Anda sekedar manfaatin untuk area buy sell doang sebenarnya bisa. Tapi ya ini fokus kita pada support resisten aja ya. Kalau soal strategi sebenarnya sesimpel beli dekat support, jual dekat resisten, habis itu tungguin support lagi. Gitu. Walaupun dalam hal ini kita ngelihat bagaimana BSD itu nyuruh kita nunggu dulu tiap kali ke support itu beberapa bulan baru naik. To be honest, nggak worth it dengan kondisi begini untuk direkomendasikan juga. Ya minimal Anda saat ini tahulah cara bikin support resisten di tren yang lagi sideways dan tidak perlu emoticon. Ini cuman ngelihat bahwa area terendah dan area tertinggi minimal 2 kali tidak ditembus. Saya teks aja di sini ya. Area bawah dan area atas yang minimal 2 kali tidak ditembus. Ini adalah kuncinya untuk menentukan support dan resisten. Jadi kalau ini resisten 2 kali nggak tembus, support 2 kali nggak tembus, Anda dapat trend sideways, silakan diikuti sahamnya. Mau di tradingin boleh kalau dia kasih kesempatannya cepat, nggak kayak begini, berapa bulan sekali baru naik. Atau kalau memang cuma sekedar mau acuan buat buy on weakness, itu sudah cukup juga. Bagaimana kalau trennya udah lagi naik? Maka saat ini kita sudah tidak butuh tulisan ini. Kalau trennya sudah berhasil naik, sudah lain urusannya teman-teman. Jadi kalau tadi sideways itu satu harga terendah dan satu harga tertinggi, kalau lagi uptrend dan lagi downtrend kita nggak bisa pakai cara itu. Kenapa? Karena udah nggak mungkin satu harga, namanya juga udah up atau down gitu kan. Kalau sideways kan di situ-situ aja. Tapi kalau udah antara uptrend ataupun downtrend, Anda udah harus tahu bahwa saat itu Anda udah harus main dengan trend line dengan mengincar titik pantulan. Mau itu mantul ke atas, mantul dari atas ke bawah maksud saya, atau mantul dari bawah ke atas, itu yang akan Anda pakai untuk menentukan support dan resisten. Jadi bedanya kalau kalau apa tadi, kalau sideways itu 2 kali yang minimal nggak disentuh, nggak tembus maksud saya, minimal 2 kali nggak tembus. Kalau pakai trend line, support dan resisten pada saat trennya sudah jadi, itu nggak pakai acuan 2 kali, tapi di tiap pantulannya aja. Kita lanjutin lagi. Biar lebih enak saya hilangin kotaknya aja, karena sebenarnya mau disimpan juga nggak apa-apa, tapi saya pikir hapus aja karena saya mau mulai dari sini, jadi biar nggak nabrak. Ini mungkin si muka senyum masih kita pakai, so kita mulai gambar aja. Ini yang saya maksud trendline ya, jadi kelihatan nih trendline. Kita berimajinasi dikit, ini pada apa titik pantulan pertama. Tahu dari mana? Ini kan 880, jadi kita habis turun dari sini, sahamnya naik, gitu ya. Lalu terjadi penurunan, pantulan lagi di harga berapa nih? 925. Sebenarnya sampai di sini, kalau dia lanjut naik, Anda udah tahu supportnya di situ, ya.
gitu. Ini udah jadi support pertama, udah jadi penggambaran support yang pertama. Cuman mungkin Anda akan bilang, kenapa di sini tembus? Kuncinya adalah pada titik pantulan Anda perhatiin aja saat setelah pantulan dia naik lagi atau tidak. Ini kan setelah 925 di tanggal 23 Februari, harga saham BSDE itu naik dan turun lagi tidak pernah kembali ke 925. Di sini ada probability supportnya sudah membentuk area baru atau harga baru, yang mana kita sebutnya higher low. Jadi harga terendah yang lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya. Di sini 900 berapa sih? 930 ya. Dan ini 925. Maka saat itu trend line sudah bisa dibuat ke sini. Ya. Dan dilanjutkan aja bahwa tren akan melanjutkan akan terus menguat selama nggak turun di bawah support. Ya, nanti akan ada pertanyaan di sini melayang ya. Nanti saya akan jelasin. Tapi kita ke resistennya duluan. Resisten sama. Ini adalah pantulan pertama di mana resisten pertama sudah berada di 985. Lalu ini pantulan kedua. Jadi ini kita dari sini cara gambar pakai apa ya? Kita coba lihat. Ini dia. Ini adalah pantulan pertama. Ya, di sini mantul, turun. Lalu di sini berikutnya juga terjadi pantulan lagi. Terjadi lagi pantulan lagi. Dari sini kita bisa bilang pada waktu itu resisten BSDE ada di sini, teman. Nyambung ya, cuman dengan ngelihat titik pantulan aja, saya sebenarnya tadi fokusnya cuma di sini dan di sini, gak nyangka di bagian ketiga masih nyambung. Jadi ini adalah resistennya. Pada waktu itu pergerakan BSDE ya seperti ini. Ini hasilnya menjadi sebuah pattern sebenarnya. Yang mana sebenarnya uptrend, tapi belum melanjutkan gitu ya. Jadi areanya sudah berubah. Resisten udah ganti terus dari berapa nih? Kita coba lihat sama-sama. 985, lalu 995, 1005. Kalau Anda udah ketemu saham kayak gini, ini udah jadi resisten, udah jadi target baru terus, di mana Anda bisa forecast target barunya pada perkiraan resisten berikutnya kira-kira di berapa. Maka sebenarnya kan di sini ceritanya di tanggal 11 April, candle-nya panjang naik sampai 1035. Kalau waktu itu kita mengacu pada trendline 1010 itu udah jadi target pertama buat Anda. Karena asumsinya adalah chart BSDE itu belum mengalami penguatan sampai di menembus di area resisten ini. Jadi kalau misalnya Anda beli katakanlah di tengah-tengah, Anda bisa targetin 1010 sebagai target pertama. Dan Anda nggak perlu jual sampai habis. Ingat garis-garis ini adalah garis yang Anda buat di layar Anda sendiri. Jadi bisa aja penguatan tuh terjadi melewati dari yang sudah Anda buat gitu ya. Jadi antisipasi untuk penguatan lanjutan, jual sebagian aja, kalau lanjut naik baru dijual lagi pelan-pelan. Pada saat ini tren BSD sudah selesai karena sudah tembus di tanggal 11 April ini sudah tembus. Ya lanjut naik. Kita harus siapin trendline yang baru. Saya harus bersihin lagi nih semua. Buang lagi dan buang lagi dan ini juga kita buang lagi. Atau simpen aja satu buat kita siapin copy paste-nya buat contohin kalau terjadi pantulan. Ini sudah tidak kepake, tapi kalau mau dijelasin, ya ini melayang kenapa? Karena tren baru sudah terbentuk jawabannya. Sebenarnya simpel aja. Kalau kita lihat dari sini, 1, 2, 3 nyambung, tembus, kalau dia masih bersambung, harusnya akan jadi support. Ya, ini udah kepake. Resisten yang berubah menjadi support. Resisten yang sebelumnya di atas, nggak bisa tembus, ketika ditembus, dia menjadi support, jadi lantainya. Ketika tren berlanjut, resisten yang sudah jadi support biasanya tidak akan ditembus, kalau memang trennya itu kuat. Gitu. Jadi kayak gini kan saya sambungin dari sini, ke sini, ke sini, ketemu di sini. Dan di tanggal 7 Juli ini. Kalau kayak gini kita tahu trennya sebenarnya masih naik BSD. Sesimpel itu aja. Dan kalau misalnya saat ini di tanggal berapa nih? 16 Agustus mau turun, selama dia nggak tembus trendline ini, secara teknikal trennya masih naik. Jadi tadi saya ngajarinnya berarti habis cari titik pantul, support resisten, dan sekaligus perubahan posisi ya. Jika support jadi resisten atau resisten jadi support. Ya intinya kayak Anda lagi naik tangga, ya kan, di ruangan di lantai 1, maksud saya lantai pijakan di lantai 2 itu adalah dinding adalah langit-langit di lantai 1 gitu. Kondisi ini membuat Anda jadi sudah ngerti bahwa resisten ini sudah berubah jadi support dan tren akan melanjutkan penguatan
selama supportnya nggak ditembus, gitu. Tinggal ngincer-ngincer posisi aja, kalau misalnya belum punya, Anda bisa incer di bawah, gitu. Tapi biasanya, kalaupun Anda paksain ke bawah ini kadang-kadang nggak dapet, jadi Anda harus siapkan juga beberapa level support yang lainnya. Misalnya kalau lagi turun seperti di sini. Ini resisten juga nih, di 1195, lalu di 1180 dan di 1175. Kalau sudah ditembus, penguatan lanjut lagi, ya itu sudah sangat bagus. Kalau yang ngerti pattern akan langsung bilang ini pattern-nya triangle ya, ada segitiga di sini tembus dan tidak pernah kembali ke dalam segitiga lagi, maka penguatannya lanjutan. Dan di dalam pattern ini sendiri terbentuk support baru di sini, di harga 1135. Kalau misalnya kita mau bahas khusus di saham ini, secara simpelnya saya akan bilang, ada 2 support yang perlu diperhatikan. Karena trennya udah tahu nih naik, yaitu 1135 dan 1095. Atau bisa aja lebih naik lagi, karena kan trennya ke atas. Jadi bisa jadi 1095, bisa jadi di 1100 juga nggak masalah. Intinya kita tahu saat ini trennya naik, support terdekat 1035, 1135 maksud saya, karena setelah penguatan tersebut, pergerakan BSDE konsolidasi lagi. Tapi arahnya gimana? Menurut saya sejauh ini ya naik gitu ya. Jadi itu cara ngebacanya. Kalau lagi downtrend, kita coba lihat di bagian sini. Sebenarnya caranya sama aja. Saya nggak perlu jelasin terlalu panjang, cari titik pantulan aja. Kayak di sini saya ambil di tanggal 17 November di 1225, lalu di sini di 1195 dan di sini 1080. Jadi ketika supportnya udah ditembus, maksudnya resistennya udah ditembus, perubahan tren dan biasanya ada fase retest seperti biasanya, kita akan pengujian apabila resisten udah ditembus bisa jadi support baru atau tidak. Dan ketika berhasil dipertahankan, maka pilihannya adalah penguatan, gitu. Kalau Anda pusing juga dengan cara yang segampang ini, saya ada cara lagi yang jauh lebih simpel, bahkan di video saya yang lain udah pernah saya jelasin, langsung aja pakai Bollinger Band aja. Nah, lebih jelas lagi sekarang support resistennya. Jadi kalau misalnya Anda gambar pakai, trendline susah dan mungkin sebagian dari Anda merasa nggak usah lah paksain pakai trendline karena toh angka bisa berubah-berubah, false break bisa terjadi, pakailah yang dinamis seperti ini aja. Pada saat ini Anda udah tahu, ini 1035 dipertahankan bersamaan dengan Bollinger Band juga, ini band bawahnya, terjadi penguatan sampai di sini sedang kena, apa ya, sedang konsolidasi, maka resisten berikutnya itu ada di 1225. Jadi ini area pergerakannya gitu kalau kita pakai 4 BSDE. Untuk saham lain juga bisa, misalnya apa ya, kita coba lihat Adaro gitu ya, Adaro Energi. Hasilnya akan sama. Support dan resisten yang dinamis aja, jadi kita bisa tahu, oh ini kena resisten turun, ada kena support di Bollinger Band tengah, dia naik lagi, kena band atas, turun lagi, dan ketika selama masih bertahan di area sini, bisa gitu. Cuman kalau support dan resisten dengan Bollinger Band, ya jeleknya kalau momen-momen lagi turun kayak begini. Lagi turunnya drastis banget di bulan Mei misalnya, turun terus, Bollinger Band akan melebar. Masalahnya adalah nggak ada jaminan resistennya pasti kena gitu ya, cuman minimal kita tahu pada saat trennya lagi normal, nggak ada pergerakan yang signifikan, itu kebaca aja sebenarnya. Memang Bollinger Band ada minusnya kalau menurut saya untuk mengukur tren, support resisten, karena di salah satu tren dia bisa kasih lihat jelas supportnya di mana atau resisten di mana, tapi terkadang dia akan melebar dan bikin kita kebingungan sendiri. Apakah ini jadi supportnya misalnya 2880 pada saat dia naik di harga 3 ribuan, 4 ribuan ya ini ya, malah nggak mungkin rasanya kan, terlalu jauh begitu udah nyampe malah udah dalam banget turunnya, gitu kira-kira. Ini versi dinamisnya, tapi kalau saran saya, berlatih dululah dengan menggunakan trendline. Kenapa? Supaya apa ya, kita bilang insting kayaknya nggak cocok, tapi intuisinya Anda sebagai trader udah dapet. Biasanya kalau udah bisa pakai cara itu, ya pakai trendline, one day Anda nggak pakai trendline pun bisa ngukur-ngukur sendiri, gitu. Bisa sekali ngelihat chart tanpa ngegambar, misalnya ngeliat di HP kan kalau suruh gambar susah, pakai jari karena kegedean jarinya kan. Itu sekali ngelihat juga udah ngerti, udah langsung dapet gambar, oh kira-kira nih supportnya di sini, resistennya di sini, gitu. Itu akan bikin Anda jadi lebih mudah, lebih nyaman untuk ngambil posisi.
Dan menurut saya ini cukup penting, ya support resistance ini. Kenapa? Karena se-uptrend-uptrend-nya saham bisa ada koreksi, se-downtrend-downtrend-nya saham bisa ada rebound. Mencegah Anda beli ketinggian, mencegah juga cut loss di area yang terlalu rendah. Saya ingat banget waktu tahunnya sih yang inget ya, tapi kalau sahamnya saya nggak inget, yaitu tahun 2018, saat orang-orang khawatir tentang crash market 10 tahun sekali, ya karena cerita habis 2008 ke 2018 katanya. Itu pada khawatir crash, belanjanya cut loss, cuman saya lupa sahamnya apa, kalau diukur pakai teknikal itu cut loss-nya support, habis itu benar rebound, itu sakit banget rasanya ya. Dan suruh balas lagi biasanya udah keburu lemes, ciut gitu, emosinya, nyalinya udah nggak ada, akhirnya ya udah biarin lagi tuh saham naik, kan sayang banget. Jadi kira-kira kayak gitu, semoga sesuai judul sebagai sebuah cara yang gampang dan ya untuk teman-teman mulai di saham, mungkin ini akan menjadi, materi pertama yang kalau Anda nemuin video ini, materi pertama akan bikin Anda merasa pusing juga ya, tapi saya akan selalu bilang gini, jam terbang itu wajib ada. Jadi proses belajar harus mulai dari yang sederhana tapi terasa susah, sampai ketika Anda merasa belajar yang susah sudah menjadi gampang, maka Anda sudah sampai pada level di mana Anda sudah setara dengan atau bisa disebut sebagai master gitu ya. Walaupun nggak ada gelar resminya, tapi masternya itu dalam hal ketika Anda praktek di market, udah nggak terasa berat seperti waktu Anda baru baru belajar. Dan itu semua harus dilewati prosesnya, supaya Anda bisa menjadi trader yang benar-benar pinter ngikuti market. At the end tugasnya adalah meningkatkan equity Anda sampai setinggi yang bisa Anda capai, dan disitulah bukti keberhasilan Anda sebagai trader. Kiranya itu aja video saya pada kali ini. Silakan like dan dislike sebagai respon Anda terhadap video ini, dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya, and see you there.